Maka satu-satunya untuk menyebabkan orang nggak ketemu agama, membuat dia masa bodoh dengan agama, atau membuat agama itu sesuatu yang menakutkan. Nah, yang jadi persoalan itu adalah, kalau memang Tuhan itu ada dan menciptakan segala sesuatu, awalnya Tuhan dari mana? Kalau Islam bener, wah amsyong nih, gitu. Orang-orang menarik selalu bermain dengan pola yang berbeda. So, what does it take to be a game changer? Tidak mungkin beriman tanpa berpikir. Itu adalah deskripsi singkat tentang tokoh yang satu ini. Beliau juga menginisiasi forum belajar dengan visual menarik yang mudah diikuti para millennials yang bernama Ngefas. Hari ini kita akan menggali proses berpikir dan bagaimana membuktikan bahwa Tuhan dan agama benar itu ada. Meet my guest, Wimar Aditya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Mari silakan. Aduh, barusan pecah kayaknya, Mbak. Maaf ya. Emang ini baru dan sangat sensitif dia. Oh iya, dengan berat ya. Sensitif. Oke, insyaallah. Mohon maaf. Masih Kita di mana nih? kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Lama nggak ketemu. banget Mas Wimar. Mau Ya. langsung bertanya ya, boleh? Iya, boleh. Ya? So, I wanna share with everybody bahwa aku tuh kan alumni Ngefas. Asik. Asik. Apa itu Ngefas? Alumni Ngefas. Apa itu nggak? No. Biar mereka cari tahu sendiri Oh, Ngefas iya, itu iya. apa. So, I joined that class. Ya. Dan menurut aku itu sangat ini beneran ya. My mind was like, wah gila nih. Ini pertanyaan-pertanyaan gue zaman dulu yang kok nggak ada jawabannya. Iya. Dan kita duduk di kelas itu sampai pertama aku amazed karena kita ada visual ya. Ada medianya yang tentunya buat orang-orang anak visual tuh pasti jauh lebih menarik. But the questions you asked, I remember two yang paling jelek banget. Yang pertama adalah, Tuhan itu benar-benar ada apa nggak sih? Ya. Wah itu kayak, gue pengen tahu banget nih jawabannya apa. Dan when you gave the explanation, I was like, wow. And the second one, pertanyaannya adalah, apakah semua agama itu sama? Dan apakah semua agama itu baik? Ya. Boleh nggak di-share jawabannya di sini? Karena I love that answer. Oke, jadi yang jadi permasalahan paling fundamental kenapa orang nganggap agama itu nggak penting adalah karena mereka nggak punya reason kenapa mereka harus peluk itu. Ya. Kita kayak terlahir, ada yang Islam, ada yang Hindu, Buddha, ya udah that's it, selesai. Sampai meninggal bahkan mereka nggak pernah nanya kenapa aku Hindu, kenapa aku Buddha, atau kenapa aku Islam gitu. Ya. Sehingga karena tidak ada alasan itu, akhirnya kita nggak punya nggak punya rasa untuk memiliki itu lebih daripada sesuatu yang biasanya kita punya sesuatu kan pasti ada reasonnya. Ya. Kayak Mbak Dewi tiba-tiba, ada iPad tiba-tiba di sini. Ini ada reasonnya. Oh iya. Misalkan beli iPad atau tab, itu pasti ada reasonnya. Kita beli ini karena spesifikasinya cocok, kita beli ini karena warnanya kita suka, atau apapun, kebutuhan kita misalkan. Agama banyak yang nggak kayak gitu. Kita tahu-tahu punya, hidup dengan itu, diatur dengan itu, sampai tua kita nggak pernah tahu kenapa harus itu. Ya. Nah disitulah kemudian aku mencoba nyari tahu. Tentunya ini dari para ulama kita, dari para asatis kita, mereka mengajarkan bahwa ternyata untuk menemukan iman, ternyata prosesnya itu nggak ujuk-ujuk gitu, nggak tiba-tiba, tapi ada proses yang biasanya orang di luar nyebut prosesnya itu nggak ada, kayak ada leap of faith. Gini, kalau aku punya teori gini, orang itu bisa kita bedakan dari keyakinannya itu jadi 4. Yang pertama tuh ateis. Ya. Ateis ini yang paling dasar karena dia nggak percaya Tuhan, nggak percaya agama. Automatically sih, karena agama itu kan produknya Tuhan. Betul. Orang ateis ini nggak mau percaya dua-duanya. Nah, lompat dari sini ada yang namanya agnostik. Agnostik itu percaya sih sama Tuhan, tapi nggak mau ikut agama apapun. Karena mereka nganggap agama itu cuma akal-akalannya manusia untuk nyuruh manusia lain, tapi mengatasnamakan diri mereka itu Tuhan gitu. Jadi ngakalin orang pakai suara Tuhan. Mereka nggak mau ikutin agama. Agama mereka bilang candu, opium. Ini orang agnostik. Agnostik pindah lagi jadi, kalau aku sebutnya believer. Orang yang yakin sama Tuhan dan otomatis dia yakin Tuhan nurunin agama. Cuma dalam kategori ketiga ini aku bikin bahwa orang ada di kategori ketiga ini belum mau taat sama agamanya.
Ya kalau kita sering sebut ada Islam KTP lah. Orang punya Islam atau punya agama tertentu tapi nggak taat sama agamanya. Ini kategori ketiga. Nah, 3 ke 4 itu namanya kita sebut obedient atau orang yang mau taat. Ateis, agnostik, believer, obedient. Nah, ternyata loncatan dari sini ke sini ke sini ke sini itu sederhana. Ini bukan leap of faith yang tiba-tiba orang ateis jadi agnostik, agnostik jadi believer. Ini ada ceritanya sebetulnya dan ini bisa disengaja untuk dilakukan, bukan yang harus dengan nungguin mimpi atau harus dengan kejadian super magical, nggak gitu. Oke, how? Orang ateis akan berubah jadi agnostik kalau dia bisa menjawab bahwa Tuhan ada. Kan sederhana. Ya. Jadi kalau dia bisa membuktikan Tuhan itu ada, betul-betul bisa membuktikan secara pasti, dia pindah agnostik dong. Agnostik ke believer itu bisa berubah kalau dia bisa menemukan atau mencari tahu Tuhannya yang mana. Atau Tuhannya siapa. Sehingga dia tahu false God, yang lain tuh salah gitu. Ya. Yang lain tuh bukan Tuhan. Berarti dia jadi believer. Nah, kalau believer ke obedient, nah ini yang agak lama. Karena proses ini adalah proses ketika orang ini mulai menerima aturan-aturan Tuhan untuk dia lakukan dalam kehidupan dia. Kita beragama tahu-tahu di sini. Tahu-tahu disuruh sholat. Tahu-tahu disuruh wudu, udah wudu, sholat gitu. Jadi skip nih dua Skip. ini. Ya. Kita skip ada di situ. Makanya kadang kita jadinya males. Dengerin azan, terus aduh azan lagi. Itu karena kita nggak punya reason sebetulnya kenapa sih kita harus sholat. Jadi lebih banyak orang beragama itu belajar tentang what and how daripada tentang why. Padahal why ini yang akan membuat orang itu akan senantiasa semangat ngelakuin sesuatu. Gitu. Nah, jadi dari situlah kemudian nyoba nyari tahu dan ternyata kayak pelajarannya itu bukan pelajaran abstrak, ini pelajaran agama itu bukan kayak pelajaran seni gitu, tapi It's a very logical thing ya. gitu. Makanya pertanyaan-pertanyaan yang selogik apapun asal bahasnya dengan logika itu bisa membuat kita berujung kepada yakin kepada Tuhan gitu. Ya sederhananya kalau di dalam Islam Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang itu kita bisa lihat dari silih berganti malam dan siang dan segala sesuatu, tetapi itu semua hanya bisa difahami sama orang yang mau berpikir, ulil albab. Jadi sebetulnya Kata kunci ya. Iya, dorongan Islam untuk menemukan iman itu berpikir, logik. Nah, sementara yang sekarang terjadi karena kita menganggap agama itu abstrak, udahlah urusan-urusanmu, urusan-urusanku, tapi kita juga sebetulnya nggak tahu urusan kita itu benar apa salah. Gitu. Jadi kayak akhirnya sekarang itu kita ngelihat orang ngomongin agama jadi tabu. Nanyain kamu agamanya apa itu kayak Udah serem dulu. udah serem banget gitu. Kayak nanya kamu berat badannya berapa mungkin udah mirip tuh. Gitu. Jadi agama tuh jadi levelnya ada di situ. Padahal ini adalah sesuatu yang penting untuk didiskusikan dan kalau kita sama-sama menurunkan di meja bahwa kita mau pakai logika, harusnya no hard feeling. Right. Iya. Oke, jadi $1 million question-nya belum dijawab nih. Yang tadi ya. Tuhan itu ada atau tidak? Tadi baru premis ya. Oke, misalkan kita mau berpikir tentang apakah Tuhan itu ada atau enggak. Pendekatannya ternyata banyak sekali. Allah katakan Allah akan tunjukkan keberadaan Dia itu di segala penjuru dunia, bahkan pada diri kita sendiri. Jadi kita mau memperhatikan hal yang besar atau memperhatikan hal yang kecil, itu berujung kepada akhirnya kita tahu Tuhan itu pasti ada. Oke, jadi ceritanya gini. Segala sesuatu itu pasti ada awalnya. Ada yang memulai, gitu kan ya. Kayak misalkan dengan teman-teman ngelihat saya, pasti teman-teman tahu kalau saya punya ibu. Ya. Pasti. Dengan teman-teman tahu kalau saya punya ibu, walaupun nggak perlu ngelihat ibu saya, teman-teman tahu kalau saya punya nenek. Yes. Karena nggak mungkin ibu saya tiba-tiba nongol nggak ada Betul. nenek, gitu kan? Nenek berarti ada ibunya nenek, ibunya nenek berarti ada neneknya nenek, dan neneknya nenek ada Neneknya lagi. ibunya neneknya nenek, Iya. dan seterusnya. Yes. Ini akan berhenti sampai kapan? Akan berhenti kepada manusia yang pertama. So pertanyaannya akhirnya berubah menjadi terus manusia yang pertama ini dari mana? Bagaimana dia memulai semua ini? Kalau dalam teori orang-orang ateis, orang-orang komunis, biasanya dia berasumsi bahwa segala sesuatu itu berasal dari materi kembali kepada materi. Jadi dulu, semua itu bermula ketika ada sesuatu hal yang meledak, namanya Big Bang. Yes. Dari situ kemudian muncul DNA, kemudian bergabung. Nanti ada amuba bersatu dengan yang lain, terus bikin ya ekosistem atau organisme yang lebih tinggi, terus ada simpanse berubah jadi manusia. Oke lah kita ikutin aja.
Oke, berarti sebelum manusia simpanse dong. Let's say ya, kita Let's say. sepakat, kita setuju. Oke, let's say. Sebelum manusia berarti mundurin jadi simpanse. Kalau gitu sebelum simpanse, berarti organisme lain gitu. Sebelum. Kita sampai kita berujung kepada titik pertama. Itu kan ada satu titik yang meledak. Ya. Sebelum itu, Siapa yang menciptakan titik itu? iya, aku pernah ngobrol sama seorang memang ateis dan dia berkata bahwa ya sains cuma belum bisa membuktikan apa-apa. Kita cuma baru sampai kepada ada titik yang meledak. Tapi dia tidak bisa menyimpulkan sebelum ada titik itu. Kalau aku sederhana sekali, aku bisa nyimpulin, nggak usah kamu nanya ke sains orang yang hebat-hebat, aku bisa nyimpulin dengan sederhana bahwa titik itu ada yang mengawali. Ya pasti kan, titik itu pasti ada yang mengawali. Kita nggak bicara Tuhan biar dia nggak GR kan. Ya. Ya kita nggak usah ngomong Tuhan, tapi pasti ada sesuatu yang mengawali titik itu. Nah, artinya dari sini saja kita tahu bahwa ada sesuatu, pasti ada sesuatu yang membuat itu. Termasuk segala sesuatunya ini. Nah, yang jadi persoalan itu adalah kalau memang Tuhan itu ada dan menciptakan segala sesuatu, awalnya Tuhan dari mana? Nah, obrolan-obrolan kayak gini yang sebetulnya banyak butuh didiskusikan secara terbuka dan nggak usah baper-baperan gitu. Kan kita pakai logik gitu. Ya terus awalnya Tuhan dari mana? Oke, kita peras otak kita untuk cari jawaban. Kalau yang udah saya dapetin cuma ada 3 jawaban. Nanti kalau ada saya tambahin di materi saya. Ya, sampai sekarang cuma ada 3 jawaban. Yang pertama, Tuhan itu menciptakan dirinya sendiri. Oke, kosong, jedes gitu. Keluar sesuatu. Mbak Dewi nanya, kamu siapa? Aku Tuhan. Dari mana kamu? Aku menciptakan diriku sendiri. Yes. Oke, make sense nggak? Ada sesuatu yang nggak ada, menciptakan dirinya yang belum ada. Enggak. Itu nggak logik. Maka ini nggak mungkin. Gitu. Yang lebih nggak mungkin ada Mbak Dewi dulu. Mbak Dewi tadi. Kok Tuhannya baru keluar Mbak Dewi udah nanya, itu Mbak Dewi dari mana? Itu kan juga nggak make sense. Cerita saya nggak make sense sebenarnya. Yang kedua, Tuhan itu berasal, sebentar, Tuhan menciptakan dirinya sendiri. Failed kan? Failed. Yang kedua, Tuhan ada yang menciptakan. Nggak mungkin. Kalau begitu nggak jadi Tuhan. Satu itu. Yang kedua, ini berimbas akan muncul pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan Tuhan yang menciptakan Tuhan kan? Balik lagi ke square one kan? Iya, nanti kalau dijawab ada, namanya siapa? Tuhan. Ya, terus nanti pertanyaan ada lagi. Tuhannya Tuhan, iya. Siapa yang menciptakan Tuhan yang menciptakan Tuhan yang menciptakan Tuhan? Berarti ini nggak beres. Ini logical fallacy. Kalau di kalkulator keluar huruf E, Mbak. Tahu artinya E? Impossible. M. Itu I. E itu apa? E itu pasti kalian jawabnya error. Emang gua pikirin kata kalkulatornya gitu. Karena kalkulator itu kayak disuruh ngitung tapi dengan iterasi yang unlimited. Disuruh ngulang tapi nggak ada ujungnya. Kayak infinity gitu ya. Infinity. Nah, itu error. Nah, kedua ini nggak mungkin. Maka jawaban yang masuk akal adalah yang ketiga, bahwa Tuhan itu, ini susah bahasa Indonesianya, azali. Azali itu dalam bahasa Arab artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Mungkin orang-orang akan nyebutnya, itu mungkin kekal. Kekal itu lebih tepat untuk sesuatu yang berawal tapi nggak punya akhir. Kayak aku pengen hidup kekal. Berarti aku punya awal tapi aku nggak mau punya akhir. Ini bukan yang kekal kayak gitu, tapi ini memang nggak ada awalnya dan nggak bisa ditelusuri awalnya. Karena segala sesuatu, even ruang dan waktu, itu dia yang mengawali. Ya. Gitu. Nah, kesimpulan ini adalah kesimpulan yang sebetulnya logis. Gitu. Nah, setelah itu pertanyaannya nanti lari kepada Tuhannya siapa? Tuhannya yang mana? Bagaimana kita bisa mengetahui kalau Tuhan ini adalah Tuhan yang ada di agamaku? Maka itu juga sebetulnya hal yang logik yang bisa dipelajari. Karena kita tahu bahwa orang yang membuat sesuatu ini bisa merefleksikan orang itu. Kayak contohnya gini deh. Misalkan Mbak Dewi ke rumahku, terus ngelihat berantakan. Terus ngelihat kamar mandinya kotor. Atau misalkan masuk ke mobilku isinya putung rokok misalkan. Ternyata sampah di mana-mana. Mas Wimar jorok ya ternyata. Ya sudah begitu saja gitu. Bahkan tanpa Mbak Dewi harus ketemu yang punya mobil, kita akan jadi tahu bahwa orang itu jorok. Yes. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu karakteristik Tuhan. Tidak harus ketemu Tuhan sebagaimana yang orang sering katakan. Ayo, mana kalau Tuhan ada tunjukin. Nggak perlu gitu. Kita itu punya logika yang memang Allah sudah set up sebegitu cerdas untuk tidak harus berpikir sedangkal itu. Contoh, Mbak Dewi pulang ke rumah. Ya. Di rumah harusnya ada mobil nih. Oke. Mobilnya Mas Agus nih. Mobilnya nggak ada. Mas Agusnya ada. Kunci mobilnya ada.
kunci serep mobilnya ada, STNK BPKB juga di rumah. Apa kesimpulan? Ya, mobilnya dicuri. Dicuri kan? Iya. Karena kuncinya ada di rumah. Bagaimana mobil ini bisa jalan kecuali mobil ini, tapi kayak mobil Mbak Dewi nggak bisa dicongkel ya. Kalau dicongkel ada lubang kuncinya dong. Iya, maksudnya bisa difahami ya. Iya. Artinya mobil ini baru dicuri. Saya mau tanya, butuh nggak ketemu pencurinya untuk tahu kalau mobilnya dicuri? Enggak. Dengan kita tahu bahwa kunci ada di rumah, yang punya kunci juga di rumah, driver bahkan di rumah gitu ya. STNK BPKB juga ada di rumah, walaupun itu nggak perlu juga. Tapi let's say semuanya komplit tapi mobilnya nggak ada. Tanpa perlu kita tahu ada pencuri, kita tahu kalau mobil kita dicuri. Dan kita hidup dengan seperti itu loh. Setiap hari kita hidup dengan asumsi logika yang kita pakai setiap hari. Nah, bagaimana dengan pencipta? Sama saja. Ketika kita kepengen tahu Tuhan itu ada, nggak perlu harus ketemu Tuhannya. Ketika kita pengen tahu Tuhannya kayak apa, nggak perlu harus ketemu Tuhannya. Lihat aja yang dibuat. Contoh, kita bisa ngelihat gunung, di mana dari sana kita pasti tahu bahwa Tuhan itu pasti maha besar. Lah gunung segede itu masa Tuhannya kecil? Gunung meledak, jeder. Bayangin, ada sesuatu yang bisa meledakkan gunung. Powerful. So powerful pasti. Ya kayak gitu. Terus kemudian kita bisa lihat misalkan kayak gini. Segala sesuatu kan bergantung ya. Kayak misalkan kita napas. Untuk kita bernapas, selain daripada seluruh sistem yang ada di dalam tubuh kita, paru-paru dia punya alveolus, nanti alveolus kerja sama darah gitu ya. Ada apa tuh namanya? Siklus Krebs dan lain-lain lah. Yang muterin ke seluruh tubuh, jantung dengan segala bilik-biliknya, pompa-pompanya. Di luar daripada apa yang kita punya untuk bernapas, ternyata di luar daripada kita napas itu butuh pohon, tanah, awan, angin, laut, dataran tinggi, dataran rendah, ozon, matahari. Saya mau tanya, kapan 7 elemen ini pernah rapat untuk diskusi biar oksigen nggak habis? Apakah pohon pernah rapat sama matahari? Apakah pernah matahari bilang sama ozon, zon, tebelnya segini ya zon biar pas? Oke, matahari, tapi sinarnya jangan kekencengan ya, segini aja. Mereka nggak pernah diskusi. Dan kita akan jadi orang paling bodoh kalau kita mengeluarkan teori bahwa mereka berdiskusi. Yep. So, berarti kalau mereka nggak berdiskusi, berarti ada yang mengatur semua ini. Maka Tuhan itu harus maha mengatur segala sesuatu, maha menjaga segala sesuatu. Nggak mungkin dia itu yang clumsy. Yep. Nggak mungkin dia itu zat yang masa bodoh. Yep. Karena dengan adanya siklus yang tadi kita obrolin aja, kita pasti tahu bahwa Tuhan itu sayang banget sama kita. Kayak gitu diterusin aja, Mbak. Diterusin ngelihat apa dipikirin, ngelihat apa dipikirin. Akhirnya kita ketemu nanti konklusinya bahwa Tuhan harus begini. Setelah daripada itu, tinggal dibawa tuh rentetan kriteria tadi. Ya udah, mana agama yang punya Tuhan kayak gini? Ini yang membuat aku pas di kelas cuma gini. Ya itu, direntetin semuanya kemana-mana dan akhirnya you cannot debate this. Yeah. Ini sistem yang sempurna, yang tapi yang lucunya adalah banyak orang yang masih di debatable zone-nya mereka. Maka satu-satunya untuk menyebabkan orang nggak ketemu agama, membuat dia masa bodoh dengan agama, atau membuat agama itu sesuatu yang menakutkan. Sehingga akhirnya orang nggak mau discuss tentang itu, gitu. Karena Oke. Jadi poinnya adalah should younger generations talk about religion? Oh ya, kalau menurut aku itu harus. Dan kalau mau fair, kalau nggak mau kayak gitu, jangan punya agama. Maksudnya gini loh, aku tuh kadang ngelihat orang tuh lucunya gini. Dia nggak punya agama, tapi dia juga nggak mau buktiin agamanya benar atau enggak. Lucunya itu terjadi sama agama, di mana orang nggak punya agama, tapi buktinya juga nggak mau. Ya. Ya terus ngapain? Itu nggak fair. Kalau mau fair cuma ada 2 kemungkinan. Satu, kamu pastikan agamamu benar dan kamu taati apa yang ada di agamamu. Dan kalau kamu salah pindah aja ke yang lainnya, fair enough aja gitu. Ya kan gitu ya sederhana ya. Atau yang kedua, ya kamu nggak usah punya agama, atau kamu nggak mau tahu kan tentang agamamu. 2 ini aja menurut aku fair. Yang nggak fair yang ketiga punya agama tapi nggak dipakai. Nah itu Gitu. rugi di kita ya. Ini menarik tadi Mas. Yang tadi dibilang bahwa okay, if you don't like your religion, ya udah pindah aja. Nah ini salah satu pertanyaan yang juga diangkat di Ngefas. Apakah semua agama sama?
apakah semua agama baik? Karena aku pernah melewati masa itu. It's all about love. Dan cukup dengan cinta. Semuanya akan hidup dengan bahagia di dunia dan akhirat kelak. I mean, I've been there and done that. And I sat in the class. And then jawabannya Mas Wimar adalah, kenapa gue gak mikir ini ya dulu ya? Logic. Again, it's logic. Ini diupload kan? Yes. Wahai netizen, berperanglah di kolom komentar. Ini pertanyaannya bikin ribut pasti. Lo jangan berperang, ini kan tempat kita berpikir. Berdiskusi di kolom komentar. Saya punya pikiran kayak gini dulu. Agama tuh mungkin sama nggak ya? Oke. Itu premisnya. Terus kita maju kepada pendalamannya, bahwa ternyata kita lihat, faktanya agama satu tidak sama dengan agama yang lain. Oke, banyak yang bilang mereka mengajarkan nilai kebaikan, tapi pada detail mereka punya banyak sekali perbedaan. Yang satu bilang ke kanan benar, yang satu bilang ke kiri benar. Terjadi kan? Oke, karena saya Islam, kita ngomong Islam saja. Bagaimana kata Islam terkait agama yang lain? Ini Allah yang bilang, bukan Wimar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Orang kafir itu ada dua macam. Ahlul kitab sama musyrik. Ahlul kitab itu Yahudi Nasrani. Musyrik itu sisanya. Termasuk ateis agnostik tadi. Dan agama selain daripada itu. Semua. Lia Eden masuk tuh di situ. Atau apalah. Semua. Netizen belum tahu. Kalau ini mudah ya. Sunda Empire ada di sini. Atau apapun ya. Itu masuk ke dalam tadi musyrikin. Allah bilang, finari jahannam khalidina fiha. Mereka semua masuk neraka. Selama-lamanya, abadan-abadan. Berarti mereka salah, kita benar. Itu yang bilang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Oke, di Islam yang muslim bakal masuk surga, yang tentunya yang taat dan seterusnya bakal masuk surga, yang nggak beriman masuk neraka. Ternyata kita temukan di agama lain, kita nggak usah mention. Sama. Di agama dia, penganut agamanya masuk surga, dan yang lain masuk neraka. Sekarang kita balik ke pertanyaan awal. Mungkinkah dua saja agama ini benar? Mungkinkah dua? Kita sebut aja agama yang kedua tuh agama X. Oke. Kata agama X, yang muslim nanti masuk neraka, penganut agama X masuk surga. Kalau dua agama ini mau kita bikin benar, maka kesimpulannya adalah orang Islam akan masuk surganya orang Islam, yang ternyata ini adalah nerakanya orang X. Dan orang X akan masuk surganya orang X, agama di orang X ini, yang ternyata itu adalah nerakanya orang Islam. Kan gitu kesimpulannya. Dan itu baru dua. Sementara agama tuh ribuan. So dari sini kalau aku mau boleh sederhanain, kalau Allah ciptakan ternyata banyak sekali agama, dan ternyata dengan aturan yang berbeda-beda, ini prank terbesar di atas muka bumi gitu. 7 miliar orang di prank. Kalau ternyata semua agama itu sumbernya dari Tuhan yang satu. Dan dibikin agama yang beda-beda. Nggak usah lah ngomong bikin agama yang beda-beda. Orang tua aja sama anaknya aturannya beda-beda. Anak ngamuk. Kok kakak boleh makan es krim, aku nggak? Misalkan sederhananya begitu aja. Dari orang tua yang sama. Masa ada Tuhan punya 7 miliar manusia, agamanya beda-beda, caranya beda-beda, ternyata dari sumber yang satu? It doesn't make any sense. Jadi ya, buat aku itu nggak logis. Tapi jadi logis, seakan kalau kita memang nggak mau tahu, nggak mau bahas. Sehingga orang-orang yang kemudian masih dalam arti, kalau orang sebut pluralis, atau orang yang menganggap semua agama benar, dan dia nyaman ada di situ, pasti karena dia nggak mau bahas. Once kamu mau tahu lebih detail, kamu akan tahu bahwa pendapatmu itu nggak masuk di akal. Dan itu kadang-kadang menjadi shock terapi semua orang ya. Iya. Ya kayak aku, I've lived, misalnya udah ngelewatin beberapa fase dalam kehidupan, duduk di kelas cuman gini, ternyata selama ini aku salah. Saya dulu nanya sama Ustadz saya, apa sih masalah saya kalau saya itu muslim? Itu kan benar. Menurut kita. Saya muslim, sampai tua saya juga Islam, saya mati Islam, udah dong. Selesai kan? Ya udah, beres dong. Kenapa? Masalahnya di mana? Ustadz saya bilang gini, oke, kalau kamu punya pendapat seperti itu, berarti logikanya
Once dulu kamu pernah dilahirkan non-muslim, let's say agama X, maka kamu akan tetap pada agama X itu sampai kamu mati dalam kondisi menganut agama X tanpa pernah mencari tahu agama X benar salah, apalagi ketemu Islam. Oke, ya benar sih. Iya, berarti kamu cuma beruntung benar dong. Kamu beruntung benar karena kamu muslim. Ini aku lagi ngomong sama netizen muslim nih. Iya. Kalian sebagian daripada kita beruntung benar jadi Islam. Pertanyaan sang ustadz adalah, akankah kamu membawa keimanan yang beruntung semacam itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Beruntung benar itu ada nilainya atau enggak di mata Allah? Itu yang harus kita tanya. Karena kalau beruntung benar itu ada nilainya, Allah nggak adil. Betul. Allah nggak adil. Lo enak banget kalau ada anak kiai, lahir di pesantren, dari awal sudah deket sama Quran. Remaja jadi penghafal Quran. Habis itu ke Kairo, Mesir, Madinah. Pulang dapat LC. Bukan lulusan COVID. Tapi lulusan Cairo. Karena ke Kairo misalnya. Pulang jadi kiai. Kemudian nikah sama hafidhoh. Punya anak penghafal Quran semua. Meninggal kemudian disolatin 1000 santri. Dan ternyata itu semua adalah beruntung benar dan dia masuk surga. Apa jadinya? Mohon maaf kalau ada anak yang bahkan ibu bapaknya dia nggak tahu di mana. Dia lahir di tempat sampah misalkan. Dia lahir di tempat yang penuh kemaksiatan. Terus endingnya dia mati jahiliyah. Mati dalam kondisi bermaksiat. Terus dia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Adilnya Allah di mana kalau begitu? Maka ini sesuatu yang harus di-clearkan. Harus dicari tahu sehingga kita punya arisan untuk apa agama ini kita punya. Itu yang pertama. Baru yang pertama nih. Ternyata ada jawaban kedua dari Ustadz itu. Yang pertama tadi masalahnya kamu beruntung benar. Yang kedua, terus gimana caranya kamu mau dakwahin orang lain biar paham Islam kalau kamu sendiri nggak punya reason? Gimana mau ngajarin orang lain? Ayo dong masuk Islam. Kenapa? Bapakku Islam. Masa gitu? Kan Mungkin jangan ke situ dulu ya. Kita ngejalaninnya aja masih ngaco juga. Gimana kita mau dakwahin diri kita sendiri bahwa kita harus sholat, kita harus... Itu yang pertama. Itu yang pertama. Karena kita beruntung punya agama ini, gimana kita mau semangat ngejalanin agamanya? The next levelnya, ketika kita sudah tahu agama ini betul dan ini berimpact kepada kehidupan kita yang baik, kalau kita nggak punya reason, gimana kita mau jelasin ke orang lain? Nggak usahlah ke orang lain. Masa anak kita nggak mau kita jelasin? Masa kita punya pasangan nggak mau ada di dalam satu keimanan yang sama? Iya. Gitu loh, maksudnya ini adalah kebutuhan yang nggak terelakkan. Yang kuncinya adalah dengan cara kita membuktikan bahwa agama kita ya benar. Gimana semuanya teman-teman? Otaknya udah mulai ngebul nggak? Pokoknya aku setiap ikut kelas Mas Wimar pasti ngebul. Pasti. Aku berasa dipromosiin terus deh tadinya. Semoga semakin banyak yang mau ikutan ngebul. Mas, my question to you now adalah pastinya Mas Wimar kan pernah ada di titik zero, tidak tahu, tidak paham. Iya dong. Iya. Nggak mungkin langsung seperti ini dengan... Tidak paham bukan karena nyari tahu dan akhirnya nggak paham ya. Tapi karena nggak nyari tahu aja. Iya. Kan ada beda tuh. Ada orang yang belajar terus aduh nggak paham nih. Kalau aku mah dulu emang nggak paham karena nggak nyari tahu aja. Dan lebih banyaknya sebagian dari orang-orang aku lihat begitu. Oke. Kebanyakan, termasuk saya juga ya. Nah, what is the key untuk trigger lah ya. Trigger untuk kita harus cari tahu dan kita harus cari tahu yang benar ya. Nah ini kalau di dalam pembahasan Islam kita lagi berbicara tentang hidayah. Hidayah ada 3. Hidayah irsyad wal bayan, ada hidayah khuluqiyah, dan yang terakhir hidayah taufik. Tapi bukan taufik hidayat. Hidayah taufik. Okay. Ya, hidayah taufik ini adalah cara Allah nge-trigger kita untuk akhirnya kita bergegas mencari Dia. Ini sayangnya Allah banget ke kita. Hidayah taufik itu kayak sinar matahari, setiap hari datang. Ya. Cuma kadang orang nggak nangkep karena tutup korden aja. Nah, kordennya namanya sombong, belagu, bodoh amat, ngerasa nggak penting, ngerasa baik-baik aja. Tapi Allah senantiasa kok ngasih kita trigger-trigger dalam bentuk yang setiap orang beda-beda. Ya. For me, itu kecelakaan motor. Yes. Gitu, saya pernah hampir mati gara-gara minjem motor temen. Ada saudara minjemin motor, baru beli motor, bagus banget, saya pakai, saya ngebut, saya jatuh sendiri. Di situ saya ngerasa kalau saya mati pasti saya masuk neraka kalau Islam benar. Why? Why did you
Kenapa Mas Wimar udah langsung ambil kesimpulan itu? Ya karena saya paham agama aja enggak, ngejalanin apa yang di agama itu aja enggak. Jadi ya apa alasan Allah bikin saya bahagia nanti gitu. Kayak aku cuma mikir gini, kalau Islam bener, wah amsyong nih gitu. Ya kalau Islam salah nggak apa-apa. Itu kan ada tuh di memes di Instagram yang menarik gini. Ada orang ateis ngomong ke ulama, Pak Ustadz, apa rasanya kamu nanti kalau sudah meninggal dan ternyata kamu ngelihat Tuhan itu nggak ada? Kan rugi banget gitu, kamu udah sholat, puasa, zakat, haji, bahkan dakwah setiap ya, ninggalin dunia biar bisa zuhud, bagi sedekah. Wah, ternyata sampai meninggal nggak ada Tuhan. Kata ustadznya, apa yang saya hadapi tidak lebih buruk daripada ketika kamu meninggal dan kamu tahu ternyata Tuhan ada. Ya pola pikir sederhana begini harusnya diselesaikan dengan apa? Iya digenahin itu ya. Diklirkan Tuhan itu ada apa enggak, kalau ada agama atau enggak, kalau ada agama nyuruhnya apa. Itu diklirin aja sebetulnya. Biar nanti kita nggak gambling. Mati, masa aku mati lagi deh kan? Pinjem nyawa siapa gitu, kucing mentang-mentang punya 9. Enggak kan? Makanya untuk sesuatu yang cuma satu kali dan semua orang hadapin itu, kita harus memastikan setelah itu kita baik-baik aja. Dan sayangnya, tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang bisa ngebahas itu. Nggak ada yang bisa bahas kematian, kecuali agama. Jadi satu-satunya ilmu untuk mempelajari setelah mati bakal apa, itu cuma agama. Di luar daripada itu nggak dibahas. Gitu. Sehebat-hebatnya dokter, ya udah proses dia itu cuma belajar sampai mempertahankan nyawa. Kalau nyawanya udah hilang, dia nggak tahu ini bakal kemana kan. Nggak ada ilmunya di situ, nggak dipelajari di situ. Nah, cuma ada agama, maka agama ini menjadi satu kunci yang harus kita pahami karena kita pasti mati. Yang nonton ini mati semua kalian, termasuk yang ngomong, gitu. Nah, karena kita semua pasti mati, konsekuensi logisnya nggak lucu dong. Kita nggak tahu apapun setelah kematian itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sahabat Rasulullah yang mulia, pernah berpesan kepada kita, jangan sampai pengetahuan kalian nambah setelah mati. Maksudnya apa? Pelajari agama, karena dengan agama, pengetahuan kita atas apapun setelah mati itu jadi kita bisa dapat sekarang. Sehingga kepenginnya nih Ali bin Abi Thalib dan seluruh umat Islam itu kalau pas meninggal, pas ngelihat ada padang mahsyar gitu. Terus orang ini bilang, oh ini yang ada di surat An-Naba begini ternyata gitu. Pas kemudian ada sirat gitu, oh ini yang namanya sirat dulu pernah ngaji hadisnya begini-begini. Kita harus lewat nih, kita udah tahu nih. Oh gitu, oh ini yang namanya telaga Kausar, amin gitu. Mana Rasulullah katanya nyiapin minum buat kita. Nah itu tuh harusnya kita udah tahu sebelum itu. Jangan nanti kaget-kagetan di situ, kan nggak lucu gitu. Kali gitu ada yang no spoilers please gitu. Ya mungkin ya. Gimana? Ini orang-orang yang suka nonton kan nggak suka di-spoilerin ya. Pengennya nanti ya kalau buat film kan nggak apa-apa. Kalau buat akhirat jangan dong. Jangan ya Mas. Iya jangan. No spoiler please. Aku pengen surprise. Iya. Kan dibayangin kan lucu loh Mas. Aduh, nauzubillah zalik, tapi enggak. Kamu siapa? Oh Mungkar, kamu Nakir. Oh ya Mungkar Nakir. Ya jangan dong. Kita dengar sendiri ya bahwa kita ingin memberikan kabar baik, kita ingin share, satu untuk menolong kita, menguatkan kita, kedua ya mudah-mudahan ini bisa menolong orang lain. Tapi hari ini kebaikan tersebut itu ada pros and cons. Because a lot of young kids, daripada kita ribut nggak usah ngomongin deh, udah kita main aja deh. Jadi fokus ke hal-hal yang lain. Padahal ini kan crucial buat kita. Itu kalau di Ngeslo apa Ngefas itu ada pembahasan tentang teori berpikir, pembahasan tentang cara berdiskusi. Itu yang harus didudukkan dulu sebelum berdiskusi. Sebenarnya kita sudah masuk ke dalam strategi dakwah. Gimana cara dakwah itu sebagaimana yang Allah minta, itu bil hikmah. Dengan cara yang baik, sehingga bukan malah jadi ribut, bukan malah memecah belah, tapi malah menyatukan. Kenapa hari ini banyak yang ribut kalau begitu? Ya berarti ada kekeliruan dalam cara yang dia lakukan. Namanya dakwah, tapi kalau dilakukan dengan cara yang salah, ya tentu salah. Maka yang harus kita pahami selain daripada semangat dakwah, harus juga belajar bagaimana cara dakwah itu dilakukan dengan baik. Bagaimana Rasulullah dulu nyontohinnya. Rasul ketika kemudian berdakwah, yang kita bisa garis bawahi adalah nggak pernah ada orang yang menolak kepribadian Rasul. Yes, betul. Bahkan musuhnya ya.
bahkan musuhnya. Pas Rasulullah hijrah tuh masih sempat-sempatnya gitu ngembaliin, ini tolong Ali bin Abi Thalib kan yang gantiin Rasulullah, ini tolong kasihin ke bu ini, kasihin ke bu itu, karena ini titipan mereka ke kami. Padahal ibu-ibu itu tadi, itu istrinya kafir Quraisy yang memerangi Rasulullah dan ingin membunuh Rasulullah. Artinya pribadinya Rasulullah ini nggak tertolak, tapi Islamnya tertolak. Nah, itu juga yang seharusnya harus kita pahami. Jangan sampai orang nolak Islam malah gara-gara kita. Pribadinya. Iya, tapi kalau orang nolak Islam karena dia memang nggak mau menerima Islam, selesai, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai kita itu malah jadi agen keburukan untuk Islamnya itu sendiri gitu. Makanya jangan memecah belah. Dari sini ada banyak sekali hal yang harus dipelajari. Contohnya, bagaimana menyikapi perbedaan di dalam Islam, bagaimana cara kemudian berretorika atau berbicara kepada orang. Kalau orang nanyanya begini, kita ngomongnya begini. Rasul juga begitu. Ketika ada yang bertanya, Rasulullah melihat dulu siapa yang bertanya. Baru menjawab sesuai dengan kapasitas dan kemampuan orang yang bertanya. Nggak serta-merta semuanya harus diguyur. Betul. Semuanya gitu. Jadi itu juga salah satunya. Kalau di Ngefast tadi, Ngeslow, kita belajar tentang teori berpikir. Biar kita tahu mana yang logik, mana yang illogical. Jadi kita nggak debat kusir. Ini bukan urusan suka nggak suka agama itu. Tapi mana yang benar sisanya salah. Gitu. Jadi ini bukan urusan suka nggak suka. Jadi nggak boleh kita diskusi, tapi bawa semangat suka nggak suka. Itu mah nggak bakal selesai. Nah, beberapa parts itu butuh disiapkan dulu sebelum kita berdakwah. Makanya, saya jujur berterima kasih banget sama orang yang nge-support dakwah. Karena pekerjaan mereka jauh lebih susah kadang daripada ustadznya. Ustadz nih, duduk. Jamaah udah datang. Oke? Jamaah itu sudah datang dalam kondisi yang sudah siap menerima ilmu, sudah kepengen ngaji, sudah pengen dapat hidayah, pengen dapat segala rupa gitu. Ustadznya tinggal menyampaikan kebenaran daripada Allah dan Rasulnya, selesai. Yang susah itu kan ngedatengin orangnya dan membuat orang ini siap untuk ngaji, gitu. Jadi kita itu tim work dalam dakwah. Ada yang kerjaannya ngomong, ada yang kerjaannya nyiapin. Hari ini kita ngelihat ada banyak kru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang di depan sini yang tanpa mereka, kita ngapain ngomong berdua dong? Nggak ada yang rekam gitu ya. Nggak ada yang nyiapin lampu dan seterusnya. Jadi buat saya pribadi, ingat kalau dakwah ini bukan jago-jagoan. Bukan urusan kita kemudian pengen tampil. Tapi dakwah itu adalah bagaimana kita amanah dalam menyampaikan apa yang Allah dan Rasulnya minta dengan cara yang terbaik kepada orang yang belum paham. Gitu. Masya Allah. Berarti amanah, Mas Wimar, belajar. Belajar dong. Iya dong. Sampai sekarang belajar, Mas? Harus. This is the point. Because a lot of people feel like, gue datang ke kajian sekali, dapat ilmu, udah cukup, aku dakwah. Itu sama kayak ada orang begini. Suatu saat, someday somehow, ada orang intinya datang ngelihat setup broadcasting saya. Oke. Terus ngelihat banyak tombol-tombol di situ, ada kamera, seru ada lah pokoknya seru, gitu ya. Kayak gini kan seru gitu. Terus dia berpikir, aku mau beli kamera biar bisa kayak Mas Wimar. No. That's not the point. That's not the point. Yes. Gitu. Alat ini cuma bagian kecil daripada aku bisa berdakwah. Ya, prosesnya kan? Ada tim di belakangku, ada yang bagian administrasi, ada tim IT yang bikin registrasi, ada yang ngejapriin jamaah, ada yang ngelola grup, gitu. Ada komunitas-komunitas yang bareng aku bikin Ngefast sama Ngeslow itu, gitu. Jadi bukan karena aku punya komputer bagus terus aku bisa kayak gini, enggak. Gitu. Jadi dakwah itu another story. Belajar itu story yang lain. Maka gimana ngurutinnya? Kalau dalam yang saya pelajari, misalkan kita ambil surat At-Taubah ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. A'damu darajatan indallah. Jadi orang-orang yang diangkat derajatnya sama Allah itu adalah mereka yang meniti dalam hal ini ada 3 step nih. Yang pertama beriman. Jadi urusan dakwah nanti kita mundur dulu karena urusan yang pertama beresin iman kita. Yakin nggak kita sama Allah dan Rasulnya? Karena nggak mungkin Allah nyeritain Allah dan Rasulnya, dia sendiri nggak yakin, nggak make sense. Kalau iman sudah beres, wahajaru, hijrah. Setelah iman, baru kita ngomongin tentang syariat. Aturan-aturan Islam tuh apa saja sih? Do and don'ts-nya. Kita jalanin itu dulu, kita dapetin banyak hal dari situ. Nah, ketika kita sudah merasa bahwa kita sudah selesai dengan diri kita, that's the time kita bisa share ini ke orang lain. Karena ini juga proses yang nggak boleh dilupain. Kita bakal nyesel banget kalau sampai mati, kita berasumsi nanti aja deh nunggu aku sempurna,
baru aku dakwah, itu fata morgana. Karena ustadz sekelas sehebat apapun, dia pasti tetap nggak ngerasa sempurna, karena masih harus banyak yang dipelajari. Terus, kalau semua ustadz mikirnya kayak gitu, siapa yang mau dakwah? Maka kita harus paham bahwa ketika ada parts yang that's enough for me, berarti aku sudah bisa bagi ini ke orang lain. Dan itu parts per parts. Nggak bisa ngomong keseluruhan, the whole Islam. Ya. Karena aku pribadi ya, mungkin kalau di persentase, 10% mungkin belum ada. Tapi dari situ aku sadar bahwa 10% ini sudah berharga untuk dibagi, sambil aku nambah persen yang lainnya. Ya. Jadi tetap belajar, Tetap ngaji, digali. tetap belajar, tetap ngupgrade. Orang zaman sekarang lebih memilih untuk nggak ngapa-ngapain. Yang tadi Mbak Dewi bilang, mendingan nggak usah diskusi deh, mendingan nggak usah ribut. Padahal nggak usah ngapa-ngapain itu lebih berbahaya daripada menghadapi resiko ketika kita ngapa-ngapain. Maksudnya banyak orang yang kemudian takut menggapai cita-cita, katakanlah gitu kalau dalam hal yang umum ya. Takut menggapai cita-cita karena banyak resikonya. Padahal dia itu kalau nggak ngapa-ngapain, being nothing itu lebih berbahaya karena dia nothing sampai kapanpun. Mark gitu. Zuckerberg. Oh gitu ya. Aku bisa bikin Ada Facebook. quotes. Oh, aku kira dia punya kata-kata yang sama. Hampir Oh, gitu. sama. Hah? So, not taking a risk is the biggest risk of all. Wah, luar biasa. Ya kan? Bahkan waktu yang kita nggak pakai untuk nggak ngapa-ngapain itu kan tetap ngapa-ngapain. Iya, dengan nggak ngapa-ngapain. Dengan nggak ngapa-ngapain. Gabut itu kan ngapain. Betul. Iya. Dan itu tetap akan dihisap juga dong. Dan itu tetap akan dihisap. Banyak orang berpikir gini, aku nggak mau ngaji ah. Nanti kalau ngaji jadi tahu, kalau tahu jadi dosa. Betul. Emang nggak ngaji nggak ada dosanya? Gitu. Menarik. Gitu. Menarik. Jadi kayak Allah tuh kayak cuma ngasih kita tuh satu jalan gitu. Ya berkembang, berkebaikan, taat, belajar, cuma itu aja. Dan buat saya pribadi itu lebih enak daripada kita nggak kita dibiarkan dengan jutaan opsi kan. So many things to think about, Mas Wimar. Wah, luar biasa. Asli Saya makasih berasa banyak. Merasa apa? Nggak dizolimi kan? Enggak, tadi saya mau ngomong saya berasa di clear top 10. Siapa takut? Mas Wimar, but one more. Boleh ya? Iya, netizen nggak ada yang tahu clear top 10 ya. Ya, kesannya tua banget. Iya, saya juga kan udah tua. Nggak usah di-searching. Iya, tolong. Jangan dicari-cari. Mas Wimar, you must have a game changer. What was your game changer quote? Yang, Wow. this is it. Berubah. Ini. Jadi kalau aku mati yang orang inget itu ya? Iya. Ini bukan dari aku sih sebenarnya. Oke. Tapi yang paling banyak orang kutip kalau abis nonton nge-slow atau nge-fast gitu ya, yang di storyin dan yang lain-lain itu, kalimat saya kayak gini. Ini ada di sesi akidah sebetulnya. Pembahasannya tentang takdir, destiny. Hidup itu semudah memilih pilihan berpahala dan mensyukuri sisanya. Ya udah gitu aja. Kesimpulan dari saya jelasin 2 jam misalkan materi takdir, saya cuma mau ngasih tahu apa kondisi yang kalian lagi hadapi, coba pikirin gimana caranya jadi pahala. Habis itu, yang nggak sesuai dengan pikiran kalian, syukurin aja. Habis itu nanti next kepada amal berikutnya gitu. Karena Allah itu nggak ngasih amal itu beda, kesempatan amal itu dengan nggak adil. Semua orang itu dikasih kesempatan. Gitu. Ketabrak motor. Apa nih yang bisa jadi pahala kalau aku ketabrak motor kayak gini? Oh berarti aku sabar, aku ikhlas, aku ada di rumah sakit. Di rumah sakit lagi selonjoran gini. By the way kemarin saya baru COVID di rumah sakit. Iya. Dan di posisi itu Allah ambil ibu saya, bapak saya. Saya cuma mikir begini, kayaknya Allah nampar saya dengan omongan saya sendiri gitu. Kepengen saya pulang. Kepengen saya ke rumah, even itu cuma untuk sekedar ya mungkin megang tanah basahnya yang baru terkubur lah. Tapi saya cuma bisa selonjoran di rumah sakit dengan infus terpasang, dengan setiap hari disuntik sana suntik sini gitu. Saya cuma mikir, ya udah apa yang bisa saya lakuin pada saat itu dengan kondisi sesulit itu, yang itu tetap berpahala. Sisanya ya udah disyukuri, mau gimana lagi gitu. Toh mensyukuri hal yang berat akan lebih banyak pahalanya daripada ujian yang ringan gitu kan ya. Jadi kalau dikasih yang berat kayak gini, berarti pahalanya tambah berat. Saya nyenengin diri saya sendiri, dan memang itu yang bisa kita lakuin. Mau apa lagi? Ujian nggak akan pernah bisa hilang dari hidup kita. Yang kita bisa lakukan ya tadi, berpikir tentang apa yang berpahala dari ujian ini. Udah, sisanya ya disyukuri. Alhamdulillah. Binikmatihi tatimus sholihat. Masya Allah. Gitu. Jazakumullah khair, Mas Wah, iya. Wimar. Makasih banyak. Semoga almarhum juga
keduanya husnul khotimah. Amin. Makasih banyak. Mohon doanya buat ibu bapak saya. Semoga kami semua bisa kumpul bareng mereka. Amin. Amin. Dan yang masih punya orang tua, jangan ditunda-tunda. Yes, oh my God, itu benar banget sih. Ya. Hal yang paling nyesek ya, adalah we had the time, tapi nggak Kita maksimal. punya waktunya, kita punya kesempatannya, mungkin kita punya uangnya, tapi kita nggak ngelakuin saat itu. Dan kita baru tahu bahwa waktu itu nggak bisa mundur lagi.